Halo semuanya, selamat datang kembali di Bedah Materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang jujur aja ya, sering banget bikin sirine peringatan di kepala kita langsung nyala. Iya, tebakan Anda benar, kita bakal ngomongin soal gosip di tempat kerja. Biasanya nih, begitu kata gosip disebut, alarm bahaya langsung bunyi kan? Kayak, wah, hindari aja deh. Tapi, tunggu dulu, tahan dulu pikiran itu. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Apa sih yang langsung terlintas di pikiran Anda waktu dengar kata gosip kantor? Ada perasaan semacam bahaya yang ngancem reputasi Anda? Atau ya jujur aja, diam-diam ada daya tarik yang bikin kita penasaran banget pengen dengerin rumor panas yang lagi beredar? Nggak usah khawatir, wajar banget kok kalau Anda merasa bimbang. Di satu sisi kita ngerasa tergoda, tapi di sisi lain kita tahu ini kayaknya nggak bener deh. Jadi Anda sama sekali nggak sendirian ngerasain konflik batin ini. Oke, mari kita bedah lebih dalam nih. Suka atau enggak, faktanya kita semua berpartisipasi dalam obrolan kayak gini di tempat kerja. Nah, supaya kita bisa memahaminya tanpa prasangka, kita harus lihat definisi dasarnya dulu. Gosip, pada intinya, itu cuma obrolan informal tentang seseorang pas orangnya nggak ada di tempat. Udah, sesederhana itu. Ini titik awal yang netral banget. Obrolan ini belum punya nilai moral sama sekali, sampai arahnya berubah jadi positif, netral atau negatif. Jadi, untuk mengurai topik ini, kita punya peta jalan yang simple hari ini. Pertama, kita bahas kebenaran tentang gosip. Kedua, manfaat yang mengejutkan. Ketiga, bahaya yang mengintai. Dan terakhir, aturan mainnya. Tujuannya satu, mengubah sudut pandang Anda dari yang tadinya mikir semua gosip itu beracun, jadi paham gimana cara pakai ini sebagai alat kolaborasi yang cerdas. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kebenaran tentang gosip dan gimana kita menggeser paradigma lama. Inti dari bagian ini adalah, nggak semua obrolan di belakang layar itu punya dampak yang sama. Nah, coba perhatiin betapa menariknya bahasa ngebentuk persepsi kita. Kalau kita lihat kata di sisi kiri, gosip. Otak kita langsung otomatis mikir soal rumor jahat, orang yang ngejudge, atau perasaan yang terluka. Tapi coba deh kita lihat sisi kanannya. Gimana kalau kata gosip itu kita ganti jadi informasi umum? Tiba-tiba, reaksi psikologis kita berubah drastis kan? Alih-alih mikirin hal yang merusak, ini malah jadi aktivitas yang berguna banget buat ngumpulin konteks, menafsirkan komunikasi, dan ngebangun pemahaman bareng rekan kerja. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata ini ya. Bayangin, ada 3 orang rekan kerja, Kai, Jesse, dan Adrian. Di langkah pertama, Kai nerima email yang nadanya agak, membingungkan dari si Adrian. Daripada Kai langsung balas dan malah bikin ribut, kita masuk ke langkah kedua, Kai nanya ke Jesse buat nyari konteks tambahan, diam-diam tentunya. Hasilnya di langkah ketiga, Kai dapat wawasan berharga tentang cara terbaik ngadepin Adrian dan sukses jalanin proyek yang tadinya mandek. Secara teknis, Kai dan Jesse baru aja bergosip, tapi di konteks ini, itu cuma langkah wajar buat memproses dinamika kantor. Nah, ini dia fakta menarik yang mungkin bakal mengubah cara pandang Anda sepenuhnya. Gosip positif itu sebenarnya jauh lebih sering terjadi daripada gosip negatif. Iya beneran, gosip itu bisa aja bentuknya pujian buat kerja keras rekan setim di belakang mereka. Bahkan manajer pun sebenarnya butuh bergosip loh. Mereka ngumpulin informasi reputasi ini sebagai semacam feedback untuk bantu timnya berkembang, atau sekedar buat ngasih pengakuan atas kerja keras anak buahnya. Fakta itu bawa kita ke bagian kedua, manfaat yang mengejutkan. Kita bakal bahas gimana keluhan-keluhan kecil di kantor itu ternyata punya keuntungan psikologis yang nggak disangka-sangka buat ekosistem tempat kerja kita. Mari kita bedah manfaat-manfaat ini. Misalnya nih, Anda lagi ngeluh soal gaya komunikasi bos yang pasif-agresif sama salah satu rekan kerja. Kedengarannya sih buang-buang waktu ya, tapi anehnya interaksi ini justru ngebangun ikatan personal yang kuat. Anda berdua saling ngasih dukungan sosial dan emosional yang secara klinis terbukti bisa ngurangin kecemasan di tempat kerja. Terus pas teman Anda bilang, iya bener bos emang gitu orangnya, wah otak Anda langsung lepasin dopamin alami. Sensasi pas kita merasa divalidasi dan tahu kalau kita nggak gila itu benar-benar nyata dan menenangkan banget. Dan ini dengan sangat brilian nunjukin gimana sebuah tim itu bisa nyamain frekuensi mereka. Di langkah 1, Kai dan Jesse ngerasa klop karena sama-sama frustrasi sama Adrian. Terus di langkah 2, Max ikutan nimbrung dan mereka ngebentuk sebuah kesepakatan bareng. Ya, emang sih kedengarannya kayak geng anak sekolahan. Tapi coba lihat, langkah ketiga, kelompok ini tanpa sadar lagi ngebentuk norma tempat kerja loh. Mereka sepakat, sikap Adrian tuh nggak banget, kita jangan sampai kayak gitu ya. Ironisnya, aktivitas gosip ini malah memperkuat nilai-nilai perusahaan dan ngasih sanksi sosial buat perilaku yang negatif. Tapi ingat, kita juga nggak boleh naif. Ini bawa kita ke bagian ketiga, bahaya yang mengintai, alias sisi gelapnya.
Ngomongin orang di belakang, itu tetap bawa risiko gede buat kesejahteraan targetnya dan keharmonisan tim secara keseluruhan. Risiko ini bisa memicu efek domino yang parah banget. Gosip itu cepat banget nguras produktivitas dan buang-buang waktu. Dan asal tahu aja ya, waktu yang terbuang itu bukan cuma pas lagi asyik ngobrolnya, tapi energi mental yang habis buat mikir, rumor tadi beneran gak sih? Ini nyebarin misinformasi dan ketakutan dengan cepat. Yang lebih parah lagi, ini bisa memicu bias konfirmasi, yang pelan-pelan ngancurin rasa percaya antara rekan kerja, dan akhirnya malah ngerusak reputasi si tukang gosip itu sendiri. Biar lebih jelas, kita bedah langkah-langkah psikologis hancurnya kepercayaan ini. Di langkah 1, Kai ngeluh ke Jesse soal Adrian. Nah, di langkah 2, bias konfirmasi mulai bekerja. Kai dan Jesse sekarang otomatis nganggap semua tindakan Adrian, sebaik apapun itu, pasti ada maksud negatifnya. Tapi, langkah 3 ini nih bom waktunya. Suatu hari Kai bakal mikir, tunggu dulu, kalau Jesse bisa dengan gampangnya jelek-jelekin Adrian bareng gue. Jangan-jangan Jesse juga ngomongin gue di belakang. Gali lubang buat orang lain, ujung-ujungnya Anda sendiri yang terperosok. Nah, hal itu ngarahin kita langsung ke bagian keempat, aturan main, alias buku panduan utama kita. Setelah paham dinamikanya, mari kita ubah wawasan ini jadi strategi praktis biar Anda bisa tetap aman. Ada beberapa aturan emas yang mutlak gak boleh dilanggar. Pertama, selalu tanya ke diri sendiri. Gimana ya perasaan orang ini kalau dia tahu apa yang lagi gue omongin? Kedua, cuma cerita ke rekan kerja yang emang udah bener-bener terpercaya. Ketiga, pastiin obrolan ini tetap di balik pintu tertutup, alias jangan diumbar. Dan yang terakhir, ini penting banget, jangan pernah bergosip lewat tulisan. Mau itu lewat email kantor atau aplikasi pesan singkat. Jejak digital itu bahaya permanen yang bisa ke-expose kapan aja. Jadi, poin krusialnya adalah gimana reaksi kita pas gosip itu nyamperin kita. Penulis Deborah Grayson Riegel ngasih taktik yang jenius banget nih. Di langkah pertama, tanyain ke diri sendiri tujuan asli Anda. Cuma butuh divalidasi atau nyari solusi. Di langkah kedua, kalau ada teman yang datang bawa keluhan, langsung belokin arah obrolannya. Coba tanya, terus gimana aku bisa bantu kamu dapat hasil yang lebih baik sama orang ini? Pendekatan ini langsung ngubah sesi gosip yang tadinya toksik jadi sesi pemecahan masalah. Terus di langkah ketiga, pakai pendekatan ini buat nyiptain lingkungan yang kaya akan umpan balik yang sehat. Dan mari kita lihat gimana ini bisa jadi prinsip kerja yang solid. Coba resapi kalimat kuat ini. Kalau Anda punya masalah sama saya, tolong kasih tahu saya duluan. Ini bukan sekedar kutipan keren ya, ini adalah sebuah kebijakan pribadi. Dengan ngasih tahu kebijakan ini ke tim Anda dan benar-benar nerima kritik tanpa sikap defensif, Anda tuh lagi menormalisasi komunikasi yang terbuka dan langsung. Ini cara paling ampuh buat motong rantai rumor sebelum sempat menyebar. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, saya mau nantang Anda dengan satu pertanyaan. Besok-besok, pas Anda lagi nongkrong santai dekat mesin kopi, informasi kayak apa sih yang bakal Anda bagikan? Apakah Anda bakal ngebiarin obrolannya tergelincir jadi ajang ngeluh doang? Atau Anda bakal secara sadar arahin obrolan itu buat nyari solusi dan ngebangun kepercayaan tim? Kekuatan obrolan informal itu bener-bener nyata loh, dan sekarang Anda udah pegang kendali buat gunain itu dengan bener. Teruslah belajar, coba praktekin strategi ini di kantor besok, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.